Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam tercurah untuk Rasulullah, para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang tunduk dan taat kepada beliau. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi hari yang cerah, kita dapat berkumpul bertatap muka dalam satu suasana. Adapun rangkaian acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, sambutan kepala sekolah, pemaparan materi diseminasi budaya positif, dan yang terakhir ialah pembacaan doa dan penutup. Demi kelancaran acara kita, marilah kita sama-sama mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja pada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Kita merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, alhamdulillah untuk acara yang kedua sudah kita laksanakan, dan selanjutnya ialah sambutan kepala sekolah SMP IPA Kuharia. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi ini kita diperkenalkan olehnya untuk bisa berkumpul pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kehadiran alam yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'in yang senantiasa turut patuh dan setia terhadap ajaran yang dibawa oleh beliau. Alhamdulillah, pada kegiatan hari ini kita bisa berkumpul dan dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan nikmat yang patut untuk kita syukuri. Dan yang pertama, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang bisa menyempatkan hadir pada kegiatan hari ini.
apa yang pengorbanan waktu Bapak Ibu mendapatkan imbalan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak akan banyak yang saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, bahwa pada kegiatan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan mengenai diseminasi budaya positif modul 1.4, yang insya Allah hal ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 9 yang akan disampaikan oleh salah satu peserta guru penggerak yang ada di sekolah kita, SMP Al-Qahariyah Gunung Halu. Semoga apa yang akan dilaksanakan pada kesempatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Serta apa yang diharapkan khususnya oleh pemateri dan umumnya untuk kita semua, ini menjadi suatu kebermanfaatan yang manfaatnya bukan hanya kita rasakan secara individu, tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kegiatan yang selama ini menjadi salah satu kegiatan pokok kita di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Atas nama kepala sekolah, mungkin tentunya kami berharap bahwa hal ini menjadi salah satu motivasi bagi guru-guru yang lainnya untuk bisa mengikuti jejak pemateri dalam melaksanakan kegiatan calon guru penggerak. Mudah-mudahan di beberapa tahun ke depan semua guru yang ada di SMP Al-Qahariyah ini lolos guru penggerak semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tentunya hal ini mudah-mudahan sekali lagi hal ini dapat memotivasi kita semua untuk tergerak dan bisa mengikuti kegiatan calon guru penggerak di angkatan-angkatan berikutnya. Mungkin tidak banyak yang disampaikan pada kesempatan pagi ini, cukup sekian. Mudah-mudahan meskipun singkat padat dapat dipahami, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi beliau khususnya dan bagi kita semua umumnya. Amin. Baik, sampailah kita pada acara inti, yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh Bapak Ajis Noval sebagai CGP Angkatan 9 dari SMP Al-Qahariyah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua dapat berkumpul di tempat yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, hingga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil kiamat. Amin. Pada hari ini mungkin ibu bapak berkumpul di tempat yang kita cintai ini, yaitu SMP Al-Qahariyah, dalam rangka diseminasi budaya positif. Dan ini merupakan rangkaian dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Insya Allah pada hari ini materinya yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum dilanjut, Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata yang ada di depan ini?
Belum, sama saya juga baru sekarang sudah 30 tahun hidup baru sekarang di CGP. Ya, kita lanjut saja. Sebelum dilanjut, kita santai saja. Mari melakukan pengamatan. Nah, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira ibu bapak setuju tidak? Setuju. Setuju? Setuju. Setuju. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Setuju. Setuju. Guru harus memberikan sanksi bagi semua siswa yang bermasalah. Setuju? Guru harus menjadi teman bagi siswa, bagi semua siswa. Setuju ibu bapak? Setuju. Bapak Agung kelihatannya tidak setuju. Setuju tidak? Setuju, Pak. Oh, setuju. Kemudian terakhir, guru harus memberikan solusi terhadap permasalahan siswa. Setuju? Always. Oke, setuju. Kira-kira yang paling setuju yang 1, 2, 3, 4, 5? 4. Ibu Piki 4? Ya, baik. Apa alasannya Ibu? Ya, jadi selain dari membimbing siswa dalam pembelajaran, juga tentu harus menjadi teman, bahkan menjadi orang tua kedua bagi siswa ketika siswa berada di sekolah. Baik, terima kasih kepada Ibu Piki. Jadi selain menjadi guru, kita sebagai guru bisa menjadi orang tua yang kedua di sekolah. Ada lagi yang mau berpendapat kira-kira yang mana yang paling cocok? Pak Agung? Nomor 2 ya, Pak Yus. Silakan Pak Yus, nomor 2 apa alasannya? Karena biasanya siswa selalu semangat tuh bangun ayah. Biasanya semangat kalau ada hadiah tuh termotivasi agar memenangkan hadiah tersebut, Pak. Jadi semakin semangat belajarnya. Ya, terima kasih Bapak Yus. Masih ada lagi? Nomor 1, Pak. Oh iya, Bapak Agung nomor 1. Ya, silakan apa alasannya Pak Agung? Izin ya, Pak. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ini tentunya tergantung pada hukuman seperti apa dulu. Karena insya Allah kami semua guru itu memberikan hukuman dalam kadar-kadar yang merujuk pada aturan-aturan tertentu tanpa menjudge anak tersebut sekalipun pernah melakukan kesalahan. Jadi hukuman ini juga seperti apa dulu, karena masih banyak hukuman-hukuman yang sebetulnya dianggap oleh siswa itu justru hanya bersifat menyakiti mereka tanpa mengarahkan mereka pada jenjang yang lebih baik. Nah, makanya saya sangat setuju, tapi harus seperti apa dulu hukuman itu. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu guru semuanya yang hadir. Masih ada lagi yang mau berpendapat? Oh iya, Ibu Lidi. Kenapa guru harus memberikan solusi terhadap permasalahan siswa? Karena menurut saya jika kita memberikan solusi ketika siswa ada permasalahan, otomatis siswa tersebut akan merasa bahwa dirinya tidak sendiri. Terus akan merasa bahwa siswa tersebut dibantu gitu. Jadi nantinya siswa tersebut tidak akan merasa sendiri lah. Jadi alangkah baiknya ada solusi dari guru. Terima kasih. Akan lebih diperhatikan. Terima kasih. Ya, mungkin tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk kita semua. Terima kasih atas pendapat dan saran-sarannya. Mari kita lanjutkan mungkin pada kegiatan selanjutnya, yaitu ada sedikit dulu ini testimoni mungkin mari kita lakukan, bisa dipraktekkan atau dengan bayangan saja mungkin. Kita dan teman yang melakukannya yaitu kegiatan cobalah buka. Misalnya kita ini adalah A. Tugas kita adalah mengepalkan tangan, ngumpulkan satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda itu menyimpan, Bapak Ibu itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan.
Kemudian kita itu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan kita. Nah, tugas rekan kita itu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan kita. Kemudian teman kita itu boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari kita uang agar kita bersedia membuka tangan kita. Nah, kalau kita mau dipraktekkan, mau dicoba atau dibayangkan dulu saja? Bayangkan, oke, dibayangkan. Mari kita bayangkan bagaimana reaksi kita setelah kita dibujuk oleh teman kita. Dalam hitungan 5 detik mungkinnya sudah ada jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang mau berpendapat kira-kira dibuka atau dikepalkan, tetap dikepalkan? Setelah kita diberi uang, pertahankan. Tergantung uang. Oke, Bapak Agung dulu. Kenapa dipertahankan, Bapak Agung? Pertama saya menggarisbawahi itu adalah hal yang penting bagi saya. Sampai saya teringat dengan seorang dosen yang pernah berkata bahwa di tangan kanan kita itu terdapat di yellow color psikolog. Ya, ini harapan ayam yang akan berkokok di masa yang akan datang. Itu Pak, itu sih sebetulnya alasannya. Iya. Jadi tetap dipertahankan. Selanjutnya Ibu Eka tadi mau diberikan tergantung waktu. Apa alasannya? Kalau menurut saya mungkin tergantung orang yang menggodanya ya. Kita yang menggodanya suami gitu. Ketika yang karena mungkin ini menurut saya ya, karena kalau misalkan digelitik itu tergantung apakah saya bisa atau tidak gitu. Apalagi kalau melihat uang. Itu mungkin saja. Ya, jadi tergantung uang dan siapa yang menggelitiknya. Ada lagi mau berpendapat apakah dipertahankan atau diberikan dengan syarat mungkin? Ya, kelihatannya Bu Hani mau berpendapat, ya silakan. Bagi saya pribadi kemungkinan besarnya akan dipertahankan. Ya, tidak ada alasan yang spesifik. Harus dipertahankan. Ya, sangat menarik sekali. Jadi kita bisa memandang dengan berbagai sudut pandang tertentu. Nah, dari yang tadi ini mungkin yang sudah kita lakukan. Apakah kita membuka kepalan kita? Mengapa? Alasannya membuka kepalan kita. Kemudian yang B itu kasih teman kita mungkin apakah dia membuka atau menutup. Jadi dalam kegiatan ini ada satu pertanyaan, yaitu sesungguhnya siapa yang memegang kendali dan atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita? Siapa yang memegang kendali? Ada yang mau berpendapat? Apakah kita atau orang lain yang memegang kendali tangan kita itu? Iya, silakan Bapak Bu. Oh iya, betul. Baik, izin menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat dari berbagai pendapat yang tadi sudah disampaikan. Kalau menurut saya, kalau misalnya si A mempertahankan kepalan tangannya, otomatis si A yang menjadi kendali dalam kegiatan tersebut. Kalau misalnya si A tergoda dengan tumpukan uang, kalau menurut saya berarti yang menjadi kendali itu adalah si B. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan pendapatnya. Jadi yang bisa mengendalikan kita itu mungkin bisa jadi kita atau bisa orang lain gitu. Tergantung juga mungkin.
Tudingan, luar biasa. Nah, jadi tanggapan reflektifnya yaitu pertanyaan pertama atau dan kedua itu bervariasi antara yang bersedia membuka, yang tetap bertahan atau menutup kepala tengahnya. Yang pertanyaan ketiga ini adalah siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Kata penelitinya yaitu yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya. Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Sesuai dengan kebutuhan dasar. Baik, di sini ini adalah Dr. William Geiser dengan teori kontrolnya yaitu mengatakan selanjutnya psikiater tersebut dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, kita mungkin dihadapkan pada satu ilustrasi lagi ini, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, jadi punya tujuan. Yang selanjutnya menurut teori juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan seperti yang tadi dikasih uang dan sebagainya adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya menurut teori ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, ada yang bisa mencontohkan bagaimana seorang guru membuat murid merasa bersalah? Ada yang bisa mencontohkan mungkin, atau yang pernah mengalami dibuat salah oleh gurunya? Tidak ada. Ketika siswa mengeluarkan pendapat di depan kelas, serta merta guru menyalahkan pendapat siswa tersebut, yang padahal yang menurut pengalaman apapun yang disampaikan oleh siswa kita tetap harus mengapresiasinya. Jadi jangan serta merta kita menganggap bahwa hal itu adalah salah, gitu ya. Jadi supaya nanti siswa merasa tetap diapresiasi, tetap dihargai meskipun mungkin hasilnya belum maksimal gitu. Iya, luar biasa kepala sekolah kita yang hebat sekali. Jadi intinya kita harus menghargai proses, mungkin gitu ya Pak. Jadi mereka itu belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, atau suka disebutnya dengan ngabatin, mungkin ya. Ngabatin, berbahasa di dalam hati. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif.
Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Apakah ada yang pernah mengalami ketika memaksa untuk kebaikan malah yang dipaksa itu jadi benci kepada kita? Oh ya, tidak ada, terima kasih. Kita lanjut saja. Baik, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Kata dia, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas, tentang kenyataan mungkin. Kita lanjut dulu. Ini mungkin stimulus respon dan teori kontrolnya. Jadi dalam stimulus respon, realistis kebutuhan kita sama. Tapi pada teori kontrol ternyata realitas kebutuhan manusia itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi kata teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang atau sering disebut apa ini bahasa Inggrisnya teh? 50-50. Ada juga well-being gitu. Well-being, menang-menang gitu. Jadi tidak ada yang kalah. Draw. Ya, ini makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita, apa yang terlintas di pikiran kita saat disebutkan kata disiplin? Ada yang mau berpendapat? Ya, kelihatannya Bu Vicky. Kita mendengar kata disiplin, kalau menurut saya mungkin ya lebih kepada sesuai dengan aturan yang ada gitu Pak. Sesuai, setuju. Ya, sesuai dengan aturan yang ada. Ada lagi Bapak Agung? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas? Setuju Pak sama itu. Oh, setuju. Itu ya. Nah, ini mungkin makna disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Betul begitu? Kalau ada disiplin pasti ada hukuman. Tidak. Oh, tidak. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, di sekolah kita pun mungkin sudah melakukannya. Makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita
cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Begitu kan di sekolah kita? Tidak mungkin ya? Tidak. Kita tidak suka memaksa mungkin. Nah, Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melalui self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Bapak Pendidikan Indonesia. Selanjutnya lagi, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, memiliki motivasi internal, yaitu yang mengontrolnya diri sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal dari luar, karena berasal bukan dari dalam diri kita. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar, merdeka iku jarwanya noramu melepasi pamreh ning uga kuat kuasa aman diri priyaga, yaitu merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah sendiri. Ya, ini masih Ki Hajar Dewantara ini, yaitu sejalan dengan pemikiran Dian Gosen dalam bukunya tahun 2001. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid, pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, sekarang kita tanyakan pada diri kita bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan itu? Apa ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan lain? Ada yang mau berpendapat? Motivasi yang kita miliki ini sudah dari dalam diri sendiri atau dari luar, dari eksternal? Iya, Pak Agung, silakan. Secara pribadi, motivasi perilaku ini yang pertama saya dapat dari diri sendiri, yang kedua dari rekan kerja. Kalau yang dari sendiri itu semata demi menunjukkan kalau saya sanggup bersaing dengan segala perilaku yang saya perbuat, dengan segala bentuk metode-metode yang saya lakukan. Kemudian dari motivasi yang dari orang lain itu adalah contoh-contoh mutlak yang belum saya dapatkan dalam pengalaman saya, dari segi pengalaman maupun segi pembelajaran yang tentunya memiliki pengalaman yang lebih dari saya. Itu mungkin Pak, seperti itu. Ya, jadi ada yang dari diri sendiri dan dari orang lain. Ada lagi mungkin? Next. Okay. Nah, kata Dian Gosen dalam bukunya itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, kita ada sedikit tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu nanti menjawabnya mungkin ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai.
Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai inti yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah, ada sedikit pertanyaan. Ini kasus mungkin IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, yaitu Pak Seno, menanyakan kepada IPA, IPA-nya jadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ada pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Saya kurang setuju untuk pertanyaan nomor 1. Saya kurang setuju terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Seno. Takutnya itu nanti akan membunuh karakter IPA ya. Jadi sebisa mungkin Pak Seno harus bisa mengendalikan kelas supaya siswa di dalam kelas itu tidak menertawakan IPA bagaimanapun hal yang telah dilakukan IPA, karena takutnya IPA nanti akan down gitu ya. Jadi intinya kurang setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno. Ya, jadi tidak setuju, mungkin kita pun sama tidak setuju gitu ya. Tidak setuju. Kira-kira Pak Seno itu melakukan apa? Hukuman atau konsekuensi kepada IPA? Hukuman. Mengapa hukuman Ibu? Kalau menurut saya Pak Seno dari cerita tadi itu melakukan sebuah hukuman tanpa disadari oleh Pak Seno sendiri ya Bapak. Karena di situ seperti yang Bapak Kepala Sekolah bilang, Pak Seno sudah membunuh karakter siswanya gitu kan. Sebetulnya Pak Seno bisa memberikan mungkin arahan ya, bukan hukuman sebetulnya, menegur secara baik-baik. Namun pada cerita tadi Pak Seno itu memberikan sebuah hukuman meskipun Pak Seno sendiri mungkin tidak menyadari kalau beliau memberikan hukuman kepada peserta didiknya. Itu kalau menurut saya. Iya, terima kasih Ibu. Jadi Pak Seno itu melakukan hukuman bukan konsekuensi. Dilanjut. Nah, kita tanya jawab dulu. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ada soal. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira apa? Apakah sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Abi mah sanksi. Sanksi? Sanksi ada yang hukuman? Tidak. Oke, kita lihat jawabannya itu Hukuman. sanksi. Iya betul. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sanksi atau hukuman? Hukuman. Oke. Iya betul.
Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari, tidak menggunakan sepatu warna hitam. Itu apa? Karena tidak sesuai dengan aturan sekolah. Sanksi. Oh, ternyata hukuman. Ya, tinggalkan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Sanksi. Kita lihat lagi. Iya, itu sanksi. Lari, dihukum lari karena terlambat pelajaran PJOK. Ya, hukuman. Iya, ternyata sanksi karena ini berkaitan dengan PJOK. Bisik. Iya, no. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu bisa menghukum. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Menurut Alfie Kohn, pengaruh jangka pendek dan panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Toma. Penghargaan ternyata tidak efektif. Apakah baru dengar? Saya baru dengar sekarang ini. Ternyata penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang diinginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Ternyata begitu. Ternyata penghargaan itu masih menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun tidak mendapatkannya, akan merasa dihukum. Ini adalah motivasi intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai satu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami. Jadi gembiranya itu merupakan penghargaan yang sesungguhnya. Bapak Ibu guru, sebagai seorang guru,
ketika murid melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan kita lakukan? Satu, menunjuk kesalahannya dan meminta melihat kesalahan baik-baik. Dua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Atau mengingatkan murid kita akan kesalahannya di waktu sebelumnya. Terus bertanya padanya kenapa melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Terakhir, mengkritik atau mendiamkannya. Kira-kira ada yang mau berpendapat? Ya, Bapak Yus. Izin menjawab, mungkin kita mengingatkan murid atas kesalahannya dan tidak boleh melakukan kesalahan tersebut diulang-ulang. Ya, terima kasih. Masih ada ya Ibu Windy? Lebih sama si Bapak juga mengingatkan gitu agar tindakannya itu tidak dilakukan kembali atau diulang kembali. Terima kasih. Iya, jadi kita sepakat untuk selalu mengingatkan. Ya. Kita lanjut lagi. Kalau melakukan tindakan tersebut, mungkin kita akan membuat murid kita merasa menjadi amat gagal. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita? Jadi 5 pertanyaan ini itu merupakan hal-hal yang bisa membuat murid merasa gagal. Semuanya aja tidak ada yang benar. Jadi seharusnya bagaimana? Ya mungkin kita akan menemukannya di modul ini. Ada pertanyaan lagi. Kasus di bawah ini. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Kepala sekolah SMA Makmur, Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Kasus 2, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu. Dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring ini mengeluh tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Bila kita menjadi kepala sekolah, kira-kira penerapan disiplin apakah yang akan kita lakukan untuk kasus Hana dan Anto? Bapak Kepala. Izin menjawab ya Pak. Apabila saya ada di posisi kepala sekolah, mungkin solusi pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan perjanjian dengan siswa terkait. Kemudian bekerja sama dengan orang tuanya supaya lebih melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap anak-anaknya agar tidak bermain sosial media sesuka hati sehingga memberikan hate comment dan lain sebagainya kepada orang lain. Ya, terima kasih. Jadi akan mengadakan dulu perjanjian di setiap awal pembelajaran gitu ya, dan berkolaborasi dengan para orang tua untuk bisa mengawasinya. Ya, jadi posisi kontrol yang sudah kita ketahui yaitu adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira yang mana yang paling ideal bagi pemimpin pembelajaran? Ya, sebagai manajer. Kenapa demikian? Mungkin nanti kita akan tahu. Video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol
yang dikembangkan oleh daya dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau. Ada 5 posisi tersebut. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah terutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Naren, Tabu ini guys. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal?
Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, setelah kita menyaksikan video tadi, maka posisi yang paling ideal sesuai dengan yang kita pilih yaitu sebagai manajer. Selanjutnya yaitu ini materi terakhir mungkin, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan tidak peraturan saja? Apa bedanya yakin dengan peraturan? Ada yang bisa berpendapat? Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mungkin perbedaan yang paling mendasar adalah kalau keyakinan itu kan kepercayaan, dalam artian itu timbul dari kesadaran dirinya sendiri. Sedangkan kebanyakan dari peraturan itu sifatnya mengikat atau memaksa. Jadi itu kenapa kita harus lebih memilih keyakinan kelas, karena nanti akan timbul kesadaran dari diri sendiri, sehingga tidak ada yang namanya paksaan. Iya, terima kasih kepada Hani. Jadi kenapa keyakinan kelas? Karena itu timbulnya dari diri sendiri, ya. Peraturan itu kebanyakan mengikat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira mengapa kita memiliki peraturan tersebut? Dan yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira yang atas itu kenapa aturan tersebut diadakan dan untuk apa? Apakah untuk keamanan kita, kesehatan kita, atau untuk kasih sayang kita mungkin pada diri kita sendiri? Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Ibu Uti. Mungkin untuk penggunaan helm ketika mengendarai itu tentunya harus ya, karena untuk keamanan diri kita sendiri. Nah, juga untuk penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, nah itu mungkin untuk kesehatan kita, karena kan untuk penggunaan masker seperti di jalan kan banyak selalu debu gitu, debu kotoran. Nah, ketika kita sudah mengendarai, kenapa kita harus cuci tangan? Karena mungkin takutnya ada kuman yang menempel pada diri kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi ini karena keamanan dan kesehatan kita juga. Nah, nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal atau umum yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan seorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dan ini mungkin identitas berhasil dan identitas gagal, yaitu kalau penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu masuknya ke identitas gagal.
dan itu masih masuknya ke motivasi eksternal. Kemudian perilaku kontrol positif selanjutnya sebagai teman dan pemantau itu sudah masuk ke identitas berhasil dan sukses, tapi masih motivasi eksternal. Dan yang terakhir, motivasi yang intrinsik itu adalah kontrol diri dan sebagai manajer, itu posisi kontrolnya, itu masuknya ke motivasi intrinsik. Nah, sekarang mungkin ini menjelang materi yang selanjutnya, kita menjawab istilah. Kalau siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol mana yang sering mengucapkan, kita lihat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini apakah sebagai teman, pembuat merasa bersalah, pemantau atau teman? Temannya ada dua. Pembuat rasa bersalah. Iya, betul. Pembuat rasa bersalah. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini kata muridnya begitu. Itu kira-kira kebutuhan apa? Kebutuhan apa yang mendasari si murid mengatakan itu? Kesenangan? Kesenangan. Ya, ternyata kebutuhan muridnya itu adalah cinta dan kasih sayang. Nah, ada lagi, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kata si muridnya begitu. Penguasaan. Iya, betul. Jadi itu akan kehebatannya. Ini kata murid begini, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Iya, jadi kebebasan. Nah, ini mungkin kita saksikan video yang terakhir, yaitu tentang penerapan distribusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Gosel, baik untuk dirimu sendiri. Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa?
restitusi perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah semisal mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya, terima kasih. Kita sudah menyaksikan seluruh rangkaian dari mulai awal sampai terakhir, yaitu penerapan segitiga restitusi untuk kita mungkin dalam memimpin sebuah pembelajaran. Ya, mungkin sekian dan terima kasih. Barangkali ada yang bisa menyimpulkan dari semua rangkaian acara tersebut. Iya, silakan Bapak Agung. Izin menyampaikan kesimpulan yang meskipun ini hanya pendapat saya saja, dan sekian materi yang sudah saya dengar dan saya ikut sejak awal. Jadi sebetulnya tugas guru itu ternyata makin terbuka ya setelah rekan kita itu menjadi secara peserta CGP, dari mulai pembenahan, dari mulai pembenahan diri kita juga sebagai seorang pendidik, bagaimana caranya menanggapi sikap siswa dan langkah terbaik yang harus kita ambil demi menciptakan generasi yang benar-benar siap di masa yang akan datang tanpa tertekan. Kesimpulannya, dari awal sampai akhir itu menurut saya ini memang harus dilakukan dari mulai sekarang, kalau bisa ya dari dulu, karena baru tahu sekarang, dari sekarang kita baru melakukannya. Karena menurut saya dari sekian materi itu sangat menunjang perbaikan pendidikan, sehingga bukan tidak mungkin anak-anak di sekolah kita itu menjadi lebih baik lagi ke depannya, lebih bersemangat lagi dan memiliki potensi yang jauh lebih tinggi daripada sekarang untuk menghasilkan apa yang mereka mimpikan selama ini. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesimpulan dan tanggapannya. Mungkin sekolah kita memang sudah dari dulu menerapkannya, mungkin karena kita belum saja bahwa itu tersebut sudah ada penelitiannya, mungkin gitu ya. Iya, belum. Jadi dari awal sampai akhir mungkin semoga kita bisa melaksanakan apa yang didefinisikan pada hari ini, dan kita bisa membentuk karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila di sekolah SMP ITN Al-Quraniyah. Dari awal hingga akhir mungkin saya mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ajis Noval, dan juga kesimpulan yang disampaikan oleh Bapak Agung. Semoga apa-apa saja yang baru saja kita lewati dapat menjadi wawasan sehingga membuka pandangan kita lebih luas lagi dan dapat menjadi bekal tentunya agar kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita tercinta. Sampai di penghujung acara, kita akan melakukan penutupan yang akan dipimpin doa oleh Bapak Halid Mulyana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin asy-syakirin. Hamdan na'imin hamdan katsiran katsiran. Ya rabbana ya karim alim subhanallahi wa ta'ala ya jami'al hajat wa bi jami'i sayyi'at tarfa'una min jami'il khairati fil hayati wa fil mamati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hada jaman marhuman wa tafarraqan min ba'dihi tafarraqan ma'suman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa jannatan fil ilmina wa rizqina wa tawbatan fil maut rahmatan lil maut wa maghfiratan badal maut. Hawwin alaina ya Allah bi syaratil maut najatan min nar wa laqina sabrana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Inna Allah rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak dan Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan kali ini. Dan akhir kata, semoga kegiatan kali ini dapat menjadi pemantiknya lapis semangat bagi kita sebagai tenaga pendidik dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Dan tidak lupa saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin saja terjadi selama berlangsungnya acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.